Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kita akan masuk dalam sub CPMK yang baru. Jadi atau capaian pembelajaran yang baru ya. Kalau yang kemarin prinsip, konsep, definisi dari AI, sekarang kita akan masuk yaitu listening. Sebelum saya masuk ke listening, saya ngingetin lagi bahwa materi kecerdasan buatan ini nanti kita akan bagi jadi dua ya. Jadi biasanya jadi dua. Jadi pengetahuan yang didasarkan dari data dengan pengetahuan yang didasarkan dari expert. Jadi yang sekarang ini reasoning itu adalah pengetahuan manusia yang nanti akan ditanamkan dalam sebuah sistem atau komputer. Jadi kita akan belajar tentang pendekatan seperti ini. Nanti kita akan belajar pendekatan yang lain yang saya sebutkan tadi. Jadi sekarang kita akan seluruh materi-materi yang ada nanti di minggu ke 5, 6, 7 ini semuanya teknik ataupun algoritma yang didasarkan dari penanaman pengetahuan manusia expert ke dalam sebuah mesin. Jadi judul dari materinya adalah listening atau reason. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah penalaran. Sedangkan apa itu penalaran? Penalaran pertama kali diungkapkan atau dikemukakan oleh para filsuf Yunani. Jadi penalaran itu singkatnya adalah mampu menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada. Jadi premis A, premis B, premis C itu kesimpulannya harus menangkap semua ini. Jadi artinya bisa disingkat berarti orang yang bisa berpikir secara logis. Jadi kata penalaran pertama kali muncul pada filsuf Yunani kuno, Aristoteles, Plato, mungkin dan lain-lain. Oke, terus apa hubungannya dengan teknologi kita? Nah, jadi tadi saya sebutkan bahwa yang ditanamkan itu adalah pengetahuan manusianya. Jadi manusianya pinter dulu. Setelah manusianya pinter, kepintaran itu atau pengetahuan itu ditanamkan ke dalam sebuah sistem atau mesin ataupun komputer. Nah, untuk menanamkan itu saya bagi jadi tiga materi. Itu yang nanti ada di minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7 untuk teknisnya ya. Jadi minggu ke-5 kita akan belajar logic program. Jadi program logic itu seperti apa. Terus kemudian ada minggu 5, 6 nanti kita akan belajar fuzzy logic yang minggu-minggu sebelumnya sudah sempat saya singgung apa itu fuzzy logic. Dan di minggu berikutnya, minggu ke-7 kita akan belajar expert system. Oke, kita langsung mulai. Jadi karena ada 3, di sini saya hanya sebagai pengantar dari 3 teknik ini, tiga algoritma ini, teknisnya, codingnya, simulasinya, contoh datanya, bagaimana membuat programnya itu ada di minggu-minggu berikutnya ada ya. Oke, kita mulai dengan logic program. Definisi dari artificial intelligence salah satunya adalah yang mampu bisa berpikir logis. Nah, contoh atau artificial intelligence adalah yang bisa mesin ataupun sistem yang bisa berperilaku seperti manusia. Yang mungkin tidak kita sering sadari bahwa ATM kalau dalam bahasa Inggrisnya itu automatic teller machine ya. Jadi sebuah teller yang bentuknya mesin. Teller untuk bisa ngambil uang, bisa transfer, mungkin kegiatan yang lainnya. Ya, tentu pengetahuan yang ada di dalam apa yang dikerjakan teller ini harus diterapkan pada yang namanya ATM. Jadi
kemampuan logisnya harus juga dipindahkan ke dalam ATM. Tentu aneh kalau kita nggak punya uang, kita punya saldo 1 juta, kita narik 2 juta dan bisa. Tentu itu nggak akan mungkin. Kalau ada sampai ATM ada seperti itu, tentu kita nggak akan bisa ngomong ini berfungsi dengan baik. Nggak benar ATM-nya. Jadi ATM pasti menerapkan logic program. ATM menirukan teller. Jadi berarti ATM artificial intelligence? Ya. Jika definisi artificial intelligence yang tadi ya, kata besarnya adalah menirukan manusia. Contoh lain logic program ini selain ATM ya. Jadi mungkin vending machine yang sering kita jumpai. Sama, vending machine juga harus menerapkan yang namanya logic. Jadi programnya harus logis. Kalau kita pencet air mineral, ya jangan sampai keluarnya soda gembira, Coca-Cola maksud saya, ataupun minuman yang lain. Kalau uang kita kurang, harusnya ya nggak boleh ada, nggak boleh keluar. Atau mesin-mesin seperti coffee machine itu juga menerapkan sebuah kemampuan logis yang menirukan dari orang yang sudah ada. Kalau coffee mesin tentunya dia harus punya pengetahuan bagaimana membuat kopi menurut pakar tertentu. Jadi beda pabrikan mungkin bisa beda rasa karena tergantung pakar. Saya ulangi lagi, pendekatan ini adalah pendekatan pengetahuan dari pakarnya dulu, kita nambah mesin. Jadi yang paling simpel itu logic program. Yang mungkin agak advance ini adalah chatbot. Jadi teman-teman kalau chatbot sekarang dipakai ini Gemini ataupun ChatGPT, chatbot itu sudah dari tahun 60 sudah ada yang namanya Elisa. Nah, jadi Elisa pun juga menerapkan apa itu yang disebut sebagai logic program. Dari teknik ini nanti tugas yang nanti teman-teman akan bikin adalah membuat sebuah simulasi tentang sebuah produk yang sudah ada. Mungkin bisa ATM, mungkin bisa vending machine, atau mungkin bisa coffee machine atau yang lainnya. Teknik kedua yang akan saya sampaikan yaitu fuzzy logic. Jadi yang kemarin saya sebutin ya, fuzzy logic itu seperti apa. Tapi untuk materi ini, fuzzy logicnya akan saya arahkan ke dalam sebuah algoritma yaitu fuzzy inferential system. Jadi kalau fuzzy logic aja, fuzzy logic itu adalah perubahan dari anggota yang crisp atau yang tegas. Contoh aja, pembatas usia orang tua itu misalkan 60. Jadi kalau orang umur 70 itu tua. Jadi kalau di bawah 60 itu bukan tua. Anggap seperti itu. Itu adalah sebuah himpunan crisp. Nah, bagaimana ketika ada orang yang berumur 59 tahun? Menurut keanggotaan tegas atau crisp tadi, dia bukan termasuk tua. Padahal kenyataannya 59 lebih dekat ke tua daripada ke muda misalkan. Nah, untuk mengatasi hal ini ada yang namanya himpunan fuzzy. Jadi diberi nilai samar. Jadi ada yang namanya derajat keanggotaan. Oh, dia derajat keanggotaannya muda tapi kecil. Dia derajatnya lebih tinggi ke tua. Contohnya seperti itu. Itu adalah fuzzy logic aja. Tapi yang kita manfaatkan di dalam barang elektronik bukan berhenti di sana. Nah, ada sebuah teknik yaitu ada algoritma fuzzy inferential namanya. Jadi yang paling terkenal ada yang namanya Tsukamoto, ada yang namanya Sugeno, sama satunya Mamdani. Ini yang paling populer, yang sangat populer. Jadi tiga-tiganya ini adalah fuzzy inferential system. Jadi dari input kemudian akan menjadi inferensia. Inferensia ini kesimpulan.
Jadi mampu menyimpulkan, tadi kan saya sudah singgung ya, orang yang logis, mesin yang logis atau reasoning itu mampu memberikan kesimpulan dari premis-premis yang ada. Nah, salah satunya adalah pasti inferential system. Jadi dari premis-premis yang ada yang tadi, dari data-data yang ada dibentuk fungsi keanggotaannya, akhirnya menjadi nilai keanggotaan, kemudian akan ada rule. Nah, kepakaran seseorang dibutuhkan untuk membentuk fungsi keanggotaan dan rule-nya ini. Nanti contoh teknisnya ada di materi berikutnya, di minggu berikutnya. Jadi yang kita manfaatkan contohnya mesin cuci teknologi fuzzy, penanasi fuzzy, itu yang dimanfaatkan dari algoritma fuzzy insta systemnya. Jadi kita akan belajar ke sana. Jadi contohnya nanti saya akan pilihkan contoh yang sederhana yang teman-teman harus bisa menyontoh ini. Oke, teknik yang terakhir yaitu sistem pakar ya. Jadi sistem pakar ini adalah teknik terakhir untuk mempresentasikan pengetahuan manusia ke dalam mesin seperti apa. Ada yang namanya pakar. Jadi kalau yang pertama tentang logic program seperti apa, yang kedua tadi adalah tentang fuzzy integral system, rule-nya seperti apa, yang terakhir pengetahuan manusia dibentuk dalam pohon bukan itu pohon yang beneran, tapi dalam struktur pohon, hierarki. Nah, bahasa umumnya itu adalah hierarki. Jadi contoh di sini Anda bisa lihat contoh singkat yang saya ambil dari internet. Ini adalah sebuah rule. Ini bentuknya rule, tapi bentuknya dalam tree. Ini sistem pakar itu menerapkan tingginya kayak gini. Teknologinya apa yang sering digunakan? Jadi kalau dulu waktu COVID-19 itu ada namanya self-assessment COVID. Jadi kita harus masukin beberapa input. Apakah Anda demam? Ya. Apakah demamnya lebih dari 5 hari atau 3 hari? Tidak. Dan pertanyaan itu akan berlanjut terus. Nah, kemudian di akhir pertanyaan akan ada kesimpulan. Oh, kena COVID atau flu berat atau dan yang lainnya. Nah, pengetahuan itu yang punya adalah pakar. Dalam arti ini kalau COVID tentunya orang kesehatan, dokter. Nah, jadi representasi pengetahuannya bisa ditentu dalam bentuk tree. Ada pakar. Algoritma yang paling umum digunakan yaitu forward chaining. Perkembangannya pasti ada banyak, tapi yang paling umum adalah forward chaining. Jadi menelusuri tree akhirnya menjadi sebuah kesimpulan. Di tugas-tugas berikutnya, teman-teman ini sudah saya sampaikan 3 ya. Jadi tugas-tugas berikutnya, karena pendekatan ini adalah pendekatan pengetahuan manusia yang dipresentasikan ke mesin, maka kalian tugasnya pura-pura menjadi seorang pakar. Jadi pakar apapun, jadi kalian mempresentasikan pengetahuan itu ke dalam logic program, ke dalam fuzzy logic atau fuzzy integral system, kemudian ke pakar. Nah, bagaimana pembuatan program dan lain-lain itu nanti ada di materi berikutnya. Oke, kita sampai di penutup ya untuk materi minggu keempat ini. Jadi di penutup tidak ada tugas seperti minggu 1, 2, 3. Di minggu keempat ini tidak tugas. Tugasnya menunggu nanti di minggu ke 4, 5, 6, 7. Jadi 4, 5, 6, 7 tugasnya tentang materi ini. 5, 6, 7 tugasnya tentang materi-materi ini. Jadi di penutup yang saya sampaikan ini, saya ulangi lagi, ini adalah pengetahuan manusia yang ditanamkan ke dalam artificial intelligence, ke dalam sebuah mesin yang disebut sebagai artificial intelligence. Nantinya di sub pembelajaran yang lain, kita akan belajar bagaimana mesin mempunyai pengetahuan sendiri dari data. Jadi ada perbedaan konsep ya di sini ya. Jadi yang sekarang kita lagi belajar ini konsep yang sudah mulai ditinggalkan.
Jadi sekarang itu base-nya base data. Jadi kata lain dari reasoning ini dalam artificial intelligence yaitu knowledge based expertise. Jadi pengetahuan dapatkan dari expert. Sekian kuliah dari saya. Ketika teman-teman ada yang diskusikan, silakan langsung taruh di komentar atau tanya langsung di forum kita. Jadi saya akan bikin forum di Spada, ada forum diskusi di kuliah untuk minggu ini. Jadi saya ulang itu tidak ada tugas ya. Jadi kita hanya diskusi. Teman-teman yang mau tanya-tanya, mau sharing atau mau kurang jelas pertanyaannya, bisa langsung tanya di Pada Eko. Oke, sekian teman-teman di minggu keempat ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.